Askap Sumatera Barat. Salam dan salawat kepada Nabi kita Rasulullah SAW dan zaman. Bapak-bapak sekalian, saya selaku Ketua Askap PSI Kabupaten Bima pada kesempatan ini langsung mengambil alih pertemuan ini bersama dengan Bapak Ketua Komisi Exco, Komite Eksekutif Pak Mustamin, Wakil Ketua Askap Pak Muji, Sekretariat Askap Pak Mus, dan Ketua Komite Etik dan Disiplin Dr. Ahmadi. Dan Exco juga di sini ada Pak Latif yang merangkap sebagai pengawas pertandingan di zona barat. Atas kejadian yang kita tahu bersama kemarin, maka pertemuan ini kita selenggarakan dalam rangka mencari titik temu, sebab permasalahan ini sudah mendapat teguran keras dari pihak keamanan Kabupaten Bima, sehingga kami diminta untuk segera mungkin melakukan koordinasi dengan teman-teman panitia lokal dan klub yang bertanding agar besok bisa pertandingan bisa dilanjutkan kembali untuk dalam rangka Liga Askap ini. Laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja. Saya berbicara di sini bukan karena itu karena pengawas pertandingan. Itu tugas saya kemarin. Awal kejadian ini saya harus cerita mulai dari awal kejadian saya. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas muda kepada pemain Persibina, akhirnya wasit memberikan kepada pemain timnas muda. Pada saat itu ofisialnya kurang setuju dengan hal tersebut. Akhirnya ofisial menyatakan kata-kata yang tidak sopan kepada wasit. Wasit memberikan kartu kepada ofisial. Kartu merah, kuning. Kartu kuning. Kartu merah. Kartu merah. Kartu merah. Merah. Ya. Kuning awalnya. Kartu merah. Kemudian nomor 5 itu pemain juga menendang bola dari bench pemain ke luar lapangan. Setelah itu menendang air minumnya. Karena saya tidak memihak ini saat masa pertandingan. Akhirnya seorang panitia mendatangi bench pemain ingin melerainya, tapi disambut dengan pukulan dan tendangan. Akibat kejadian tersebut, namanya penonton bahkan turun. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, kejadian hampir reda, aman. Ada lagi di pinggir lapangan telepon, memanggil orang bilang, mari. Akhirnya lari lagi, berkelahi lagi. Itulah terjadi hal-hal kemarin. Terima kasih untuk sementara. Baik, Bapak pengawas pertandingan, apakah kejadian itu dicatat semua? Sudah dituangkan dalam berita acara pertandingan? Sudah. Baik. Mohon nanti berita acara pertandingan bisa diserahkan juga ke Komisi Eksekutif pertandingan Askap. Teman-teman lain mungkin perangkat pertandingan masih ada tanggapan menit keberapa pertandingan berlangsung dan sebagainya? Apakah dihentikan? Babak kedua tidak ada respon dari kedua tim, pertandingan aman karena tidak ada pertanyaan dari PP dan Askap. Dan pelanggaran pun tidak ada di babak pertama 45 menit. Setelah masuk babak kedua, menit ke-28 aman-aman lagi. Tidak ada kompleks masalah pelanggaran dan tidak ada pelanggaran yang merugikan kedua tim itu. Setelah masuk 29 ada kejadian atau pelanggaran di dekat base dan di dekat AW1-nya. AW1 mengangkat bendera bahwa tertanda itu adalah pelanggaran. Kemudian saya ambil. Itu kejadiannya. Ada pertanyaan lain untuk perangkat pertandingan, Pak Mustamin? Sudah. Cukup? Ya. Sebentar.
kita minta keterangan dari pihak ini. Oke, baik, itu keterangan dari pengawas pertandingan dan wasit. Sekarang kita minta keterangan dari klub dulu, Tunas Muda duluan, baru nanti Persib Denam. Waktu dan kesempatan kepada Tunas Muda, silakan berikan tanggapan pernyataan. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah dengan adanya insiden semacam ini memang ketua askar. Ya. Ya, dan penerus lain alhamdulillah ya. Jadi ini mungkin ya masih lama lagi bagi kita. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya. Yang perlu kami catat ya apa yang dikatakan oleh pengawas pertandingan itu sah-sah saja ya. Kita akan datang atau apa, tapi kejadiannya kalau berbicara dari pihak kami tidak seperti itu kejadiannya, tapi kita tidak perlu kita mententangkan masalah itu. Nah, karena kejadiannya sudah terjadi ya sudah, nah itu ya sudah tidak ada masalah bagi kami itu. Ya, cuman mungkin belum waktunya ini saya bicara. Ya, apakah pada saat ini itu saya harus berbicara masalah segalanya atau bagaimana, atau hanya menanggapi ya, tadi Utarakan semua kejadian yang Bapak alami di pertandingan. Iya, ya terlepas dari benar salahnya, ini kan masalah prediksi Pak ya, masalah prediksi kami yang ada di luar dan kami menonton. Ya, kami kemarin bersama pelatih dan sebagainya duduk di tempat yang disediakan. Memang di sana kami melihat ini ya, mohon maaf ya, kami melihat nanti ya bapak-bapak lah yang bisa ini kan. Ya ada semacam ya bukan tidak baik juga ya, tapi ada semacam kejanggalan-kejanggalan yang kami lihat. Ya, contoh, saya hitung-hitung pelanggaran di Kananga itu dekat titik penalti itu melebihi puluhan kali. Nah, kejadian seperti itu, kami juga orang bola, kami orang bola dan kami tahu persis pelanggaran mana yang harus kita dan pelanggaran mana yang harus kita tolerir. Nah, kejadian karena sering terjadi hal seperti itu, kami di luar tidak mungkin memprotes wasit, tidak mungkin ini Pak ya, kami hanya menonton, melihat dan nah, terjadi pada puncaknya, itu yang terakhir itu. Nah, padahal kemarin ada pemain kami 2 orang Pak, 2 orang itu kena sepatu itu tuh di sini, pas di matanya, dua-duanya Pak, di kotak penalti, kok nggak ditiup loh. Nah itu permasalahannya. Nah, sehingga meruncing. Nah kemarin itu terjadi ini tanuntum pada masalah insiden ya, insiden. Nah dari kekecewaan semacam itu, ya itu pemain cadangan kami, karena kebetulan dia juga kepala desa kami ya, kepala desa kami, ya dia memang menendang bola, tapi tidak seperti apa yang dikatakan itu. Bola sudah ada di luar Pak, mohon maaf, bola sudah ada di luar lapangan Pak, dia tendang. Nah kemudian yang kedua, dia melampiaskan kemarahannya dengan air minumnya dia. Ya, dia tidak merusak properti, dia tidak merusak apa. Kok tiba-tiba datang orang, hampir saya pingsan pada di sana, tak berani melihat Pak. Ya tiba-tiba orang itu, ya itu bukan anu lagi Pak. Dia serang kepala desa ini ya, Nah, kami juga tidak berani berkutik karena ini tempat orang Pak. Nah, kami hanya diam melihat. Nah, saya tunggu keamanannya mana. Saya tunggu keamanannya. Nah, kalau kemarin saya tunggu keamanan, kok anak-anak ini anak di bawah umur loh dipukul itu. Anak SMP, anak SMA kelas 1. Mereka itu kan butuh pembinaan. Coba panitia itu kalau betul-betul ada panitianya, kan diambil aja anak-anak 2 orang 3 orang gitu ya.
kemudian dibina tapi dipukul Pak. Sampai ada yang dianu, sampai ada yang dijahit gitu. Nah kayu. Menurut kami Kananga, ya ini mohon maaf lagi sekali lagi. Menurut kami Kananga itu direncanakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kan suplai kayu dari arah timur itu, yang saya lihat ngeri Pak. Masuk kayu itu semua. Kemudian dikejar lagi orang-orang. Ngeri saya Pak. Itu mohon maaf sekali lagi. Tapi ini kan bukan kita mencari siapa yang salah, siapa yang benar, itu mohon maaf. Nah, karena saya disuruh cerita terjadi kejadian, makanya saya cerita. Akhirnya kami ketemukan dengan IT kemarin ya. Ya mohon maaf. Nah, lagi-lagi saya pertanyakan Pak Leto, keamanannya mana Pak Leto? Akhirnya Pak Leto sempat mengatakan ke saya, ini keamanannya orang berpraktek yang tahu. Oh, saya bingung. Padahal setahu saya dalam mengembangkan pertandingan apa saja yang ditanyakan oleh Polres itu lebih dulu itu keamanannya. Mampu tidak Anda menjaga keamanannya? Nah itu yang saya mau bingung lagi saya dengan jawaban-jawaban seperti itu. Nah Pak Leto kalau gitu tidak berani saya bawa nama-nama orang. Tadi malam saya didatangi Pak. Saya didatangi bukan para pemainnya, orang tuanya. Karena pemain saya itu anak SMA sama semester 4 semester itu mahasiswa. Sudah berhenti main, tidak usah main. Kalau kejadian tapi saya coba ini orang tidak mengganggu pemain, orang tidak. Yang diganggu itu adalah orang yang mengganggu orang juga sih. Nah itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf ya dan kurangnya Pak Leto ya. Ya Pak Sevo, mohon maaf saya orang biasa ya tidak terlepas dari kurang dan apa, karena saya datang juga ini mewakili masyarakat saya ya, karena saya sudah dipercaya. Nah ini permasalahannya seperti itu saja ya menurut saya ya, kalaupun disalahkan juga nggak apa-apa sih, tapi kan kita hari ini kan menemukan orang mencari ketemuan. Nah itu yang bisa untuk sementara Pak Temo ya. Untuk sementara saya bisa katakan mohon maaf Pak Kapolsek dan Amir. Tapi ente perlu dilapor untuk seketika. Nanti kan masih ada diskusi lagi lah ya. Ya kalau ini ya kejadiannya sudah seperti itu menurut kami ya. Kami kalau menurut kita coba nilai-nilai kemudian ya, tapi kembali lagi ke sana tadi bahwa Anda ini waktu ngupak kacom-cicom cara Pak Leto mencari solusi. Kita dari solusi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanggapan dari Tunas Muda. Selanjutnya kita minta tanggapan dari Persib Dena dan apa yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang ingin saya katakan khusus untuk Tunas Muda Kenanga, selama pertandingan sepertinya bahwa ofisial dan pelatih itu belum memahami betul bagaimana posisi sebagai ofisial dan sebagai ketua, sebagai pelatih. Permasalahannya begini Pak Ketua. Kalau saya melihat, saya memperhitungkan sekitar 5-6 kali diperingatkan oleh panitia agar bench pemain itu harus steril dari orang-orang yang duduk, ya, yang duduk baik itu pemain maupun orang-orang yang tidak punya kepentingan apa-apa. Nyatanya di bench pemain khusus di garis pelatih itu ada sekitar 5-6 orang yang berdiri dan terus diingatkan oleh panitia lewat mikrofon. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa ofisial maupun pelatih ketika mereka merasa tidak puas dengan tindakan yang diambil oleh wasit,
mereka memprotesnya ke wasit maupun ke AW, tidak ke PP. Ya, aturannya harus mereka ke sana. Ya, seperti yang kami lakukan. Kami tidak pernah satu orang yang berdiri ketika ada saja tindakan yang diambil oleh wasit yang kami menurut kami tidak akan ambil. Kami langsung ke PP. Tolong wasitnya dipanggil, tolong AW-nya dipanggil. Tetapi mereka tidak. Maaf ya, bukan berarti saya manu. Lalu yang kedua, yang perlu kami tanggapi, kalau yang namanya ada planning, ada rencana itu satu hal yang mustahil. Ya, itu perlu digarisbawahi. Kami punya masyarakat yang bocor kepala dua yang bocor kepala. Kami punya anak muda itu, saya jamin kalau kami punya rencana dan punya tidak. Yang kami punya pemain juga, kami punya pemain darah menurutnya. Sampai apa? Itu pemain kenanga yang mendapat kartu merah itu, yang mendapat kartu merah. Yang kedua, kartu merah itu satu, Pak. Karena pelanggarannya sudah 2 kali mendapat kartu. Ya. Kejadian pertama ya. Ya. Artinya kalau kita mau melihat itu, ya kita tidak mau, saya tidak mau mengatakan yang benar salah dan lain sebagainya. Artinya wasit itu menemukan beberapa kejanggalan maupun pelanggaran yang cukup berat yang dimainkan oleh Tunas Bunda Kenanga. Sampai pada akhirnya ini permasalahannya bukan permasalahan antara pemain dengan pemain. Ini permasalahan murni orang di luar daripada lapangan pertandingan, Pak. Kalau saja tidak ada masalah di luar lapangan, saya pikir tidak ada masalah yang terjadi selama pertandingan. Betul. Artinya, maaf ya, kita perlu menyadari bahwa kita yang menjadi pembina, yang menjadi ofisial harus memahami betul aturan itu. Betul. Ya, harus memahami betul aturan. Sehingga jangan kita dikambing hitamkan atau panitia dikambing hitamkan ataupun askar dikambing hitamkan. Di media sosial itu sudah tersebar luas itu. Ya. Kami punya track record ini kalau dengan track recordnya bagus. Ya. Kalau menangani masalah bola, kami tidak pernah mengatakan kepada wasit itu kami tuan rumah tidak pernah. Ya, itu haram hukumnya. Kalau kami pernah mengintervensi wasit mulai dari pertandingan yang kami laksanakan selama ini, tidak pernah. Jadi pada kesempatan ini, ya, saya bukan berbicara sebagai panitia, saya sebagai berbicara secara ofisial, termasuk masyarakat Dena mengharapkan betul, ya, seperti pemain yang nomor 5 kemarin itu yang membuat permasalahan itu, tolong perlu diklarifikasi yang benar. Atau mungkin kami panitia, karena memang panitia kami berlaku sebaik mungkin selama ini, Pak. Kami berlaku semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, kami juga tidak ingin nama panitia itu selalu didiskriminatif. Ya mungkin untuk sementara itu barangkali yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kapolres, teman-teman ini. Nanti kiranya biar Pak Kapolres dan Pak Darmani juga bisa memberikan masukan atas peristiwa terjadi. Selanjutnya kita minta tanggapan dari pihak kepolisian. Yang kabarnya pada peristiwa kemarin pihak keamanan ada di tempat. Ada. Termasuk ada Bapak Kapolsek. Ada. Mohon izin Pak. Dari TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Kami dari Polsek dalam pertandingan dari awal tetap melaksanakan pantauan dan pengamanan. Walaupun mungkin yang dilihat sama Bapak kemarin mungkin ada pengamanan, tapi kami libatkan pengamanan itu dari Apiken. Kebetulan juga
juga kemarin piket ada 2 orang kita lihat ke sana sama Kanit Reskrimnya. Kanit Reskrim tetap standby di sana, termasuk Badan Kamtipmas. Ya, Badan Kamtipmas tetap pantau pengamanan di sana. Saya termasuk juga melakukan pemantauan. Sebelum pukul 16 sekian saya juga keliling di sana kemarin, balik kemudian ada kejadian itu ditelepon sama anggota. Akhirnya saya ke sana. Saya sampai di sana, kejadian sudah ini lari kanan lari kiri kan masyarakat. Akhirnya saya sampai di pojok utara kalau nggak salah itu. Timur. Selatan. Itu kejadiannya. Kemudian terkait masalah apa yang terjadi, nah ini kan urusan pihak kan, saya tidak bisa mengklarifikasi siapa yang benar siapa yang salah di sini. Itu permasalahan. Karena ini menyangkut masalah antar grup kan, permasalahan sepak bola. Kami di sini hanya mengamankan. Kalaupun pengamanan tidak ada, itu bukan tidak ada, ada pengamanan. Tapi memang keterlibatan pengamanan kita memang terbatas. Ya, itu terkait masalah pengamanan dan kejadian. Kalau kejadian yang dari A sampai Z kita ceritakan di sini, itu bukan ranah kita. Ya. Kita hanya fokus di pengamanan. Minta tidak minta sama panitia, kita tetap melaksanakan pengamanan. Nah itu terkait masalah keberadaan kita di sana. Yang jelas, Polsek ada, rekan-rekan dari TNI juga ada, termasuk Polkep juga ada. Kemudian mungkin ini saran yang baik terkait pengamanan ini, kegiatan memang skalanya besar. Ini mungkin kita berpikir mungkin agak rame atau apa kan, tidak akan menimbulkan kejadian-kejadian ini. Mengumpulkan masyarakat, kemudian ada tensi yang panas di dalam, memang akan menimbulkan hal-hal yang memang tidak kita pikirkan sebelumnya. Ya. Jadi harapan saya dari Bapak Ketua Panitia adalah staf ya, staf. Pelaksanaan ini memang perlu komunikasi kita dengan Koramil, Polres, Kodim untuk melaksanakan pengamanan. Maksudnya skalanya ya skala ya tidak besar, tidak kecil, artinya skala. Karena memang diperlukan pengamanan itu. Jadi banyak maaf, selama ini memang kita tidak ada koordinasi terkait masalah pengamanan. Tapi inisiatif kita kebetulan kegiatan ini berada di wilayah hukum kita. Kami melaksanakan pengamanan dan disesuaikan dengan keadaan. Maksudnya kegiatan diminta atau tidak, pengamanan tetap kita laksanakan. Ya, yaitu kembali lagi personel kita harus sedikit. Perlu personel dari TNI, Polri juga harus ada. Artinya selama ini tidak ada koordinasi. Kita tidak ada koordinasi. Terus terang tidak ada koordinasi. Ini terbuka saja ya. Tidak ada koordinasi. Dan untuk ke depan, harapan saya, nah ini sudah mulai koordinasi ini. Laksanakan koordinasi yang baik. Libatkanlah semua pihak. Dan sampai kejadian seperti yang kemarin itu akan tidak lagi. Tensi di lapangan itu kan beda. Kita bisa lihat psikologi pemain, psikologi masyarakat, apalagi supporternya banyak kan, berbeda. Nah, itu terkait masalah pengamanan. Kemudian ada saran dari yang di atas, ada 3 poin kalau saya, 3 poin yang disarankan. Kegiatan ini sementara dihentikan. Itu yang pertama. Kemudian koordinasi tadi, buat surat rekomendasi ulang. Kemudian penyelesaian. Ini penyelesaian masalah kan? Penyelesaian masalah. Itu aja 3.
Ya. Itu saja mungkin penyampaian saya. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Daramil, Bapak Nampas Ramil. Saya kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.